Kita akan pelajari pelajaran yang ketiga ya. Iya. Di bahasa Indonesia judulnya apa? Kesatuan Injil. Apa? Kesatuan Injil. Bahasa Inggrisnya The Unity of the Gospel. Apa key thought dari pelajaran yang ketiga ini? Atau keywordsnya dulu? Ada dua keywordnya. Unity. Yang kedua adalah truth. Lalu key thought-nya apa ya? Saya kasih clue. Mana lebih penting? Persatuan di gereja atau kebenaran? Mana lebih penting? Persatuan atau kebenaran? Key thought-nya adalah maintaining unity in the church without compromising the truth. Bagaimana kita mempertahankan persatuan di gereja tanpa mengorbankan kebenaran. Next please. John Calvin katakan perpecahan adalah alat iblis untuk menghancurkan gereja. Dia mengamarkan supaya orang Kristen menghindari perpecahan seperti bala sampat. Tapi apakah kita mengajarkan persatuan dengan at all cost? Iya. Apakah kita dibenarkan mempertahankan persatuan dengan mengorbankan kebenaran? Tidak. Contohnya siapa? Martin Luther. Martin Luther. Coba buka introduction. Pendahuluan, baca paragraf yang kedua. Apakah persatuan harus dijaga dengan mengorbankan kebenaran? Bayangkan seandainya Martin Luther, bapak pembaru Protestan, atas dasar persatuan memilih untuk menarik kembali pandangannya tentang keselamatan hanya oleh iman. Pada saat dia dihadapkan pada pengadilan di Worms, kalau saja pembaru itu menyerah dalam satu hal saja, setan bersama pengikut-pengikutnya akan memperoleh kemenangan. Tetapi keteguhannya yang tak tergoyahkan itu menjadi sarana pembebasan gereja untuk memulai era baru yang lebih baik. Itu komentar siapa? Ellen G. White. Dalam buku. The Great Controversy. Jadi kepada kita diamarkan jangan korbankan kebenaran hanya sekedar untuk mempertahankan persatuan. Walaupun persatuan sangat penting. Jadi ini dia, ini key-thought-nya. Maintain unity without compromising the truth. Dan ini tidak mudah untuk dilakukan. Next please. Pentingnya persatuan. Nah, di Galatia, isu apa yang mengancam persatuan? Tentang apa? Circumcision. Tentang sunat. Inilah yang menjadi masalah. Pada waktu zaman Abraham, apa makna sunat? Penurutan. Perjanjian. Sunat adalah tanda hubungan perjanjian Tuhan dengan umatnya. The sign of the covenant relationship. Itu zaman Abraham.
Jadi semua orang yang menjadi umat Tuhan harus disunat. Kemudian tahun 150 sebelum tarik Masehi, sunat menjadi lebih signifikan lagi. Mengapa? Karena waktu itu sunat dianggap sebagai apa? Passport to salvation. Paspor untuk mendapat keselamatan. Artinya apa? Sunat tidak masuk surga. Kalau Iya. tidak disunat, tidak masuk surga. Ada statement di hari Senin, Heng. Kalimat terakhir hari Senin. Paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga, kalimat terakhir. Some even believe circumcision was a passport to salvation. Terus, This can be seen in ancient epigrams that confidently declare things such as circumcised men do not descend into Gehenna or hell. orang yang disunat tidak akan masuk neraka. Itu ajaran tahun 950 sebelum tarik Masehi. Kemudian doktrin tentang sunat ini berkembang lagi di zaman Paulus. Apa katanya? Di zaman Paulus sunat menjadi tanda national and religious identity. Menjadi identitas bangsa dan agama. Jadi orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi mengatakan kepada Kristen yang dari kafir, kamu sudah jadi Kristen, tapi supaya masuk ke surga kamu harus apa? Harus disunat. Nah, yang ditentang oleh Paulus apa? Next please. Apa yang ditentang oleh Paulus? Guru-guru palsu. Apa ajarannya? Coba buka Kisah 15 ayat 1. Some men came down from Judea to Antioch and were teaching the brothers, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. Terjemahkan, Heng. Beberapa orang datang dari Judea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Oke, jadi yang ditentang oleh Paulus habis-habisan adalah apa? Keselamatan oleh dengan bersunat. Jadi yang ditentang oleh Paulus bukan sekedar sunat itu saja. Bukan semata-mata sunat yang ditentang. Yang ditentang Paulus adalah orang yang mau diselamatkan harus Disunat. disunat. Jadi isu yang mendasar bukan sunat, tapi adalah apa? Keselamatan. Jadi the real issue di Galatia adalah masalah apa? Salvation. Jadi ada dua pendapat. Orang-orang Kristen Yahudi mengatakan orang-orang Kristen dari kafir harus disunat supaya selamat. Paulus katakan tidak. Akhirnya dibawa kemana? Ke konsili di Yerusalem. Keputusannya apa? Tidak perlu disunat. Tidak perlu disunat. Tetapi bertahun-tahun sesudah konsili di Yerusalem, mereka tetap ngotot tentang sunat. Jadi inilah nampaknya yang
membawa perpecahan di mana? Di gereja Galatia. Next please. Kemudian kita masuk di unity in diversity. Kesatuan dalam keanekaragaman. Persatuan dalam keanekaragaman. Yang jadi isu adalah apa? Kebebasan. Masalah tentang freedom. Coba kita buka pelajaran Selasa. Baca yang paragraf pertama. Kebebasan sebagai suatu gambaran pengalaman Kristen menjadi sebuah konsep yang penting bagi Paulus. Dia menggunakan kata itu lebih sering daripada penulis perjanjian baru lainnya. Dan dalam kitab Galatia, kata bebas dan kebebasan digunakan beberapa kali. Kebebasan bagi orang Kristen berarti kebebasan di dalam Kristus. Suatu kesempatan untuk menghidupkan kehidupan yang taat kepada Allah. Hal itu membutuhkan kebebasan dari perhambaan hawa nafsu, sifat alami kita yang berdosa. Kebebasan dari hukum dosa dan hukum maut. Dan kebebasan dari kuasa kematian. Jadi yang jadi isu kedua adalah apa? Baca ulang yang kalimat kedua. Paulus menggunakan kata itu lebih sering daripada penulis perjanjian baru lainnya. Dan dalam kitab Galatia, kata bebas dan kebebasan digunakan beberapa kali. Kebebasan bagi orang Kristen berarti kebebasan di dalam Kristus. Suatu kesempatan untuk menghidupkan kehidupan yang taat kepada Allah. Hal itu membutuhkan kebebasan dari perhambaan hawa nafsu, sifat alami kita yang berdosa. Kebebasan dari hukum dosa dan hukum maut. Maksudnya apa ya? Kalau orang sudah menerima Kristus dan diselamatkan, dia memasuki satu apa? Kebebasan. Kebebasan. Kebebasan dari apa? Dosa. Dari kemaut. Freedom from being enslaved to the desire of our sinful nature. Kita dapat kemerdekaan dari sinful nature yang membawa kita selalu kemana? Ke bawah. Ke bawah. Jadi kalau kita diselamatkan dalam Kristus, maka kita akan bisa mengatasi, meredam sinful nature yang selalu menarik kita ke bawah. Paulus dipakai Tuhan untuk ngabar Injil kepada siapa? Kepada orang Gentiles. Kafir. Petrus kemana? Orang-orang Yahudi. Nah kalau sudah perhatikan, Injilnya sama. The gospel is the same. Yang beda apa? Metodenya. Method of evangelismnya beda. Coba baca bold letters yang paling bawah ini. Hari Selasa. Seberapa terbukakah kita seharusnya kepada metode penginjilan dan bersaksi yang mungkin menarik kita keluar dari daerah nyaman? Adakah model-model penginjilan yang mengganggu pikiran Anda? Jika demikian, sebutkanlah. Mengapa hal itu mengganggu Anda? Mungkinkah Anda perlu lebih terbuka terhadap metode itu? Maksudnya apa? Kembali kepada sunat. Atau 16. Saya yang baca ayat pertama sampai ketiga. Kisah 16. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi
dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Terus. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Oke. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Paulus menyuruh Timothy dia apa? Sunat. Disunat. Sekarang Galati pasal 3, pasal 2 ayat 3. 2 ayat 3. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan diri. Timotius pernah Disuruh. Sunat. disuruh. Tapi Titus tidak. Tidak disuruh. Kenapa? Politik. Kenapa Heng? Kenapa Titus disunat? Nanti sunat. Coba kembali ke kisah 16 yang tadi baca. Ayat 3. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia. Paulus menyuruh menyunat dia. Kenapa? Karena Karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Jadi rupanya karena banyak orang Yahudi ya yang di tempat itu. supaya dia diterima. Diterima. Kalau nggak jadi Karena akan memperuncing keadaan. cinta. Walaupun circumcision bukan jalan untuk Keselamatan. keselamatan. Tapi Titus bagaimana? Nggak perlu Tidak perlu. Jadi ini, metodenya. the gospel is the same. Metode bisa apa? Berbeda. Berbeda. Jadi kalau kita ngabar Injil, istilahnya lihat ikannya. Jadi umpan harus disesuaikan dengan Dan ikan. The gospel is the same. The method is different. Walaupun seringkali kita berdebat tentang apa metode, tapi prinsipnya Injilnya sama, walaupun metodenya bisa saja apa Berbeda. Next please. Sekarang tentang pentingnya kebenaran. Masih ingat Paulus menegur Petrus? Yang ceritakan apa yang terjadi? Waktu saudara-saudara dari Yerusalem datang, sebelum datang Petrus makan bersama-sama orang yang bukan Yahudi. Tapi pada waktu orang-orang Yahudi datang dari Yerusalem, dia coba menjauhi orang-orang yang non-Yahudi ini. Jadi kata apa yang menggambarkan perilaku Petrus? Munafik. takut di tangan. Ini dia kata yang di sekolah sahabat dipakai Inkonstansi, tidak apa, tidak konsisten. konsisten. Udah stabil. Nah, kalau saudara baca reaksinya Paulus gimana? Dia menggunakan Strong word. strong word.
Apa kata yang dia pakai? Apa? Munafik. Bayangkan Petrus ditegur sebagai orang munafik. Padahal dia rasul Tuhan. Sama-sama. Kenapa? Apa yang bikin sampai Paulus begitu marah? Paulus itu ada pendirian, tidak mau berubah. Petrus kan lihat keadaan. Tetapi apa yang bikin sampai dia marah? Sampai dia pakai istilah apa? Hipokrit. Itu Karena- keras sekali. Karena pengaruh behavior dari Petrus itu mempengaruhi orang lain juga jadinya. Itu satu, apalagi Dan membahayakan persatuan. Artinya dia bertindak menyenangkan orang Yahudi, tapi dikorbankan prinsipnya. Nah, saya mau supaya saudara lihat di halaman 38 kalau bahasa Inggris, pelajaran di Kemis. Lompat tariknya sebentar. Dia bilang bisa membuat perpecahan di kemudian hari. Saya membaca paragraf ketiga. Pada saat Paulus bertemu dengan Petrus, Itu hari Kamis, ya, paragraf ketiga 1, 2, ya 3. di atasnya. Menurut Paulus, masalahnya bukanlah pada keputusan Petrus untuk makan bersama pengunjung dari Yerusalem. Sebab kebiasaan pada zaman dulu sangat menuntut keramah-tamahan. Yang berikutnya, menjadi masalah adalah kebenaran Injil. Ini bukan sekedar masalah persahabatan dan tata cara makan. Tindakan Petrus sesungguhnya yang mengkompromikan seluruh kebenaran Injil. ini bukan compounding, compromise. Itu bisa diganti. Jadi bukan sekedar masalah fellowship. Tindakan Paulus itu compromise the whole message of the gospel. Jadi mengapa sampai Paulus menggunakan strong word? Ada 3 sebab. Tindakan Petrus dianggap tindakan yang munafik. Yang kedua, compromise the whole message of the gospel. Yang ketiga, lebih parah lagi. Paragraf yang berikutnya. Dalam pemandangan Paulus, sikap Petrus menunjukkan bahwa umat Kristen yang bukan Yahudi digolongkan sebagai anggota jemaat kelas 2. Nah, itu dia. Ini yang bikin sakit hati Paulus. Sebelum orang Yahudi datang dari Yerusalem, Paulus makan Sama-sama. relax dengan siapa? Lengkap ya. Orang Kristen yang berasal dari kafir. Tapi tiba-tiba waktu orang Yahudi datang, dia lompat. Dan siapa yang ikut-ikutan? Barnabas. Jadi yang bikin marah Paulus 3 hal ini. Satu, tindakan yang hipokrit. Kedua, artinya mengkompromikan Injil kebenaran. Dan dengan kata lain, orang Kristen yang dari agama kafir dianggap sebagai kelas 2. Makanya ku tegur Petrus dengan keras. Memang Paulus orangnya apa? Sakot. Tanpa tedeng aling-aling.
Nanti kalau saudara baca lebih jauh, orang Galatia disebut, hai orang Galatia yang apa? Bodoh. Yang bodoh. Kalau pendeta khotbah dari mimbar lalu bicara sama anggota, saudara-saudara yang bodoh, kabur semua. Tapi itulah Paulus. Dia mau mempertahankan kebenaran. Straight. Caranya straight to the point. Next please. Nah ini dia. Pertahankan persatuan dalam gereja tanpa mengorbankan apa? Benar. Dan kalau suruh baca terus di buku Sekolah Sahabat, persatuan itu bukan sekedar organizational imperatif, tapi juga adalah apa? Theological imperatif. Bukan sekedar hanya untuk menjaga keutuhan organisasi, tapi memang itu adalah kebenaran yang asalnya dari mana? Dari Alkitab. Halaman 35. Yang bahasa Inggris, step number 2. Fondasi Persatuan Kristiani. Persatuan dalam gereja Kristen adalah bukan hanya suatu desakan organisasi, tetapi desakan teologi. Sementara Yesus Kristus mengimpikan masa depan gerejanya, salah satu dari hal utama yang Dia inginkan bagi mereka adalah supaya mereka semua menjadi satu. Doa Yesus yang paling terkenal di mana? Yohanes 17. Yohanes 17. Itu doa dibagi 3. Yang pertama doa untuk dirinya, yang kedua doa untuk 12 murid di sampingnya, yang ketiga doa untuk siapa? Untuk kita. Untuk seluruh umatnya. Karena Yesus ini pandangannya kan sangat jauh ke depan. Dia tahu Injil seperti jala yang akan menjaring berbagai macam manusia. Beda kebudayaan, beda pendidikan, beda etnik. Nah, mereka yang berbeda latar belakang akan jadi satu di wadah gereja. Dan Yesus melihat karena mereka ini berbeda latar belakang, kemungkinan untuk Clash apa? besar. Sangat besar. Itu sebabnya doanya apa? Supaya menjadi satu. Beban doa Yesus di Yohanes 17 supaya mereka jadi apa? Satu. Jadi satu. Nah, kalau perhatikan di gereja-gereja kita sekarang ini, apa yang sering kali bikin perpecahan? Ada satu buku ditulis oleh Dr. William Johnson. Dia adalah mantan redaktur majalah Adventist Review untuk bertahun-tahun lamanya. Dia tulis buku judulnya The Fragmentation of the Seventh-day Adventist Church. Kalau tidak hati-hati, gereja kita bisa pecah. Salah satu sebab perpecahan adalah apa? Doktrin. Di Rusia pernah terjadi di antara orang Advent terbagi 2. Ada yang percaya Nyonya White, ada yang tidak percaya Nyonya White. Sudah bolak-balik GC mengantarai mereka, tidak berhasil. Blok yang satu mengagungkan Nyonya White, blok yang kedua melecehkan Nyonya White. Dan kelihatan yang ikut Nyonya White lebih maju daripada yang mengabaikan Nyonya White. Tapi berterima kasih akhirnya bisa bersatu.
Lalu ada satu masa yang disebut the shaking of Adventism. Waktu muncul siapa? Dr. Ford. Itu masalah apa? Masalah doktrin Ka'bah. Walter Ray tentang Nyonya White. Dan yang paling sering perpecahan terjadi kenapa? Kapan perpecahan di gereja sering terjadi? Pemilihan. Itu yang paling sering terjadi. Jadi kalau tidak hati-hati, gereja kita bisa terancam pecah. Makanya John Calvin, tokoh reformasi itu mengatakan, perpecahan adalah alat yang digunakan setan untuk menghantam gereja. Jadi kita perlu mempertahankan apa? Nomor satu. Tetapi pada saat yang sama, walaupun unity penting, jangan korbankan apa? Doktrin. Terus. Nah, di sinilah masuk masalah ekumenisme. Ekumene. Kenapa Advent tidak mau masuk di Dewan Gereja? Dewan Gereja selalu membujuk supaya Advent bergabung. Makanannya aja sudah berbeda. Hari perbaktian sudah berbeda. Sampai sekarang Advent bagaimana? Iya. Advent tetap dalam pendirian, tidak bergabung dengan Dewan Gereja. Masalah historical reason, doctrinal reason. Berbeda. Karena persatuan ini nampaknya mementingkan unity, mengorbankan apa? Kebenaran. Advent tidak mau. Kalau kita pertahankan unity dengan harga kebenaran, harga unity terlalu mahal. Jadi kita tidak percaya unity at all cost. Makanya kita tidak mau secara ofisial menjadi anggota resmi dari Dewan Gereja. Tapi bukan berarti kita memusuhi mereka. Bila mana mereka mengadakan sinode, perkumpulan sedunia, Advent selalu diundang. Dan kita apa? Hadir. Untuk memberikan input. Tetapi untuk menjadi anggota resmi, kita menolak. Mengapa? Karena persatuan yang mengorbankan kebenaran itu adalah unity in the dark. Persatuan dalam kegelapan. Karena mereka katakan, don't worry about doctrine. Yang penting kita apa? Bersatu. Advent tidak bisa begitu. Kita mencoba untuk maintain unity, tetapi without compromising the truth. Itu pelajaran untuk kita sekarang ini yang kita ambil dari case di Galatia. Bayangkan kalau Martin Luther menyerah waktu diadili di apa yang disebut Diet of Worms. Reformasi tidak akan terjadi. In conclusion, unity is important. The burden of Jesus' prayer in John 17 adalah supaya gereja bisa bersatu. Dan kita harus jaga persatuan di mana? Di gereja. Apalagi gereja kita, gereja Advent, umumnya adalah heterogeneous. Ada orang Batak, ada Manado, Sunda, Jawa, Cina, Ambon. Culture yang berbeda, budaya yang berbeda. Jadi diperlukan tenggang rasa di mana? Di gereja. Maintain unity. Tapi at the same time,
Do not compromise the truth. Yang kedua, maintain unity benar, without compromising the truth. Istilahnya not at all cost. Kalau kita pertahankan unity dengan mengorbankan kebenaran, harga unity terlalu mahal. Yang ketiga, unity is not only harmonious relation between members, but unity in Christ. Inilah tema dari buku Efesus atau suratan kepada Efesus. Unity bisa terjadi hanya kalau dilakukan in Christ. Masih ingat ayat yang penting, Galati pasal 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi untuk memajukan pekerjaan Tuhan perlu apa? Perlu unity. Ada ilustrasi yang sederhana. Pernah diadakan pertandingan bola antara United Manchester, Liga Inggris yang terkenal, melawan the rest of the world. Jadi United Manchester, satu klub di Inggris, melawan Jago-jago dari dunia. jago-jago. Jadi Maradona di situ, siapa lagi dari Prancis, jago dari Jerman di situ. Pendeknya bintang-bintang seluruh dunia, top-topnya ngumpul lawan Manchester. orang kira the rest of the world akan menang karena semua bintang-bintang ditaruh. Tapi waktu main ternyata yang menang siapa? United. Kenapa? Nggak ada persatuan tim, masing-masing mau menonjolkan Itu dia kehebatannya, kehebatannya. Jadi bawa bola sendiri, nggak mau kerjasama. di gereja begitu. Yang penting adalah unity, kerjasama. Kalau satu orang sudah mulai mementingkan dirinya, menganggap diri lebih hebat, itu ilustrasi sederhana. Karena tidak ada tim spiritnya, teamworknya tidak ada. Jadi masing-masing mengandalkan kehebatannya. Kalau United Manchester sudah biasa oper-operan bola, sudah istilahnya baku mengerti. Kalau yang the rest of the world ini kan memang secara individu jago-jago. Di gereja juga begitu. Masih ingat waktu kita kanak-kanak cerita ada seorang bunuh gajah. Jadi gajahnya dibunuh. Lalu waktu mau tarik itu bangkainya, yang satu orang bilang apa? Berteriak, Ini gajah saya. saya bunuh gajah. Itu gajah nggak maju-maju. Tapi yang lain katakan, kita bunuh gajah. Baru bisa maju karena rame-rame tarik itu gajah. Jadi di gereja juga demikian. Kalau orang sudah mulai menonjolkan diri dan satu lagi menonjolkan diri, terjadi perpecahan. Bukan saya yang bunuh gajah, kita yang bunuh gajah. Jadi ingat, maintain unity, but at the same time without compromising the truth. Dan itu enak dihotbahkan, susah untuk dihotbahkan.